Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semangat nih, Pak, belajar. Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, Pak Guru akan memeriksa kerapian anak-anak supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan tertib. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kita belajar tentang rukun Islam. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya Pak. Oke Pak Mardi. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni Warzuqni fahman fahman birahmatika ya arhamar rahim. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah mempercayai rukun Islam. Yang kedua, menyebutkan arti rukun Islam dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam rukun Islam dengan benar. Yang keempat, menghafal 5 rukun Islam dengan benar. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pada materi, kita akan mengamati gambar ini. Siapa yang bisa menceritakan gambar ini? Ada yang bisa menceritakan? Ini gambar apa? Gambar orang Memberi, Pak. Memberi sedekah itu Pak. Sedang berbagi. Mungkin ada pengemis. Ini adalah orang yang sedang berbagi, memberi zakat, dan juga mengumpulkan zakat. Nah, ini adalah termasuk rukun Islam yang keberapa? Ada yang tahu? Yang Keempat. Keberapa? 3. Adalah, ya, betul. Adalah rukun Islam yang ketiga. Baik, kita akan menyanyikan dulu tentang lagu tentang rukun Islam. Baik, kita menyimak video tentang rukun Islam. Dari dua tokoh yang cenderung murid, kemudian juga dari tomatnya juga, kemudian itu dia ayam Tidak kedengaran, Pak. Dengar? belum, Pak. Rukun Islam yang 5. Enggak dengar Pak. Kenapa, Bu? Tidak kedengaran. Ya enggak dengar Pak. Kenapa, Bu? Lagunya belum terdengar Bapak. Dengar dia. Itu Shopee, Pak. Sopi. Mohon maaf, Pak. Suaranya belum kedengaran. Jengkol dengan bumbu pedas, gulai ayam dengan bumbu santan, terus masih ada pola makan dan
duniawi seperti untuk sapi, babat, paru, lipat, dan masih banyak lagi. Wah. Kenapa manusia begini juga menepuk makan senol itu dia? Lagi rame ya, Mak. Mak, saya dengar katanya warung nasi Karakat itu terkenal sama lemak-lemaknya enak banget gitu, Mak. Ya, aku pengen cobain semua lemak-lemakan ini. Kecil-kecil itu jangan makan. Kita jangan malu-malu. Karena di sini sudah terverifikasi Endo sejak tahun 77, kalian sudah 46 tahun kemudian. Wow. Di sini ada itu apa sih, Mak? Putu sapi atau bahasa Sundanya, Mak? Nah, putu, terus aku mau coba juga nih parunya. Terus ini adalah Teman-teman, suaranya apa sudah kedengaran? Belum, Pak. Semua perlengkapan sapi tersedia di sini. Rasanya menjamin lazis karena diungkap dengan bumbu spesial seperti daun salam, daun jeruk, dan juga serai coklat. Lewatin aja, Pak. Jaring-jaring alias crunchy, pisang dari goreng juga kok. Kalau di sini juga sesuaikan dengan selera yang lain. Oke? Ya, ini. api masak. Jaring aku. Baik, bagaimana tadi lagunya? Kedengaran? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Ini tadi nggak kedengaran, Pak. Lagunya tidak kedengaran, Pak Arsyad. Tapi mungkin bisa melanjutkan materi saja ya, Pak. Oke, Bu. Baik, itulah tadi lagu tentang rukun Islam, ya. Betul, Bang. Jadi rukun Islam itu, pengertian dari rukun Islam, rukun Islam adalah 5 tindakan bagi Islam Kami ulangi pengertian rukun Islam. Rukun Islam ada 5 tindakan bagi Islam yang mewajibkan bagi orang-orang Islam untuk melaksanakan 5 tindakan tersebut sebagai pilar-pilar fondasi agama. Kemudian Islam dibangun atas 5 dasar, yaitu rukun Islam ibarat sebuah rumah. Rukun Islam merupakan tiang-tiang atau penyangga bangunan. Keislaman seseorang di dalamnya tercakup hukum-hukum Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian,
rukun Islam ada 5. Ada yang bisa sebutkan? Rukun Saya, Islam yang Pak. pertama. Saya, Pak. Oke, silakan Pak. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, yang kedua. Menegakkan sholat. Salat. Yang ketiga. Menunaikan zakat. Zakat, Keempat. puasa di bulan Ramadan, Ramadan. Kelima. menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Itulah rukun Islam yang wajib kita ketahui. Yang pertama tadi adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, menegakkan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Nah, kita lihat yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi di sini yang berhak disembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka artinya kita akan mempersekutukan Allah, kita akan memperduakan Allah, bahwa itu adalah tandanya kita sebagai seorang musyrik apabila kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, kita dilarang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala, karena itulah Tuhan yang satu-satunya yang kita harus sembah. Itu adalah yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sholat. Apakah semuanya sudah sholat? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Sudah sholat subuh. Ya. Tiduran, Pak. Sholat itu adalah hukumnya wajib bagi orang Muslim. Ya. Artinya kalau kita sholat, kita menegakkan sholat, terutama sholat 5 waktu. Ada yang bisa sebutkan nama-nama sholat? Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Iya, pertama sholat subuh, jumlah rakaatnya ada 2. Kemudian sholat zuhur, itu jumlah rakaatnya ada 4. Kemudian sholat asar, jumlah rakaatnya ada 4. Kemudian sholat maghrib, itu jumlah rakaatnya ada 3. Dan terakhir adalah sholat isya dan jumlah rakaatnya adalah 4. Pintar ya. Nah, kalau dihitung berapa jumlah rakaat semuanya? Ada 17, Pak. Ya, ada 17. 17 rakaat. Jadi itu adalah rukun Islam yang kedua adalah melaksanakan sholat. Jadi kita wajib melaksanakan sholat. Apabila kita tidak melaksanakan sholat, maka kita mendapat Pahala. Kalau tidak mengerjakan sholat, kita mendapat Dosa. Kalau kita mengerjakan sholat, maka kita mendapat pahala. Ya. Mau masuk surga semua? Mau, Pak. Mau, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi itulah yang harus kita kerjakan kalau kita ingin masuk surga. Ya. Kita harus melaksanakan sholat. Karena sholatlah yang pertama kali nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti ya. Kalau sholat kita sudah baik, maka amal ibadah kita yang lain maka ikut baik. Jadi sholat harus diperbaiki. Misalnya kita sholat tepat waktu. Kita tidak boleh menunda-nunda sholat. Ya. Misalnya kalau kita sudah dengar azan, maka kita harus bergegas ke segera melaksanakan sholat supaya kita tidak ketinggalan. Itu dengan sholat berjamaah
berjamaah. berjamaah. Karena sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya daripada sholat apa? Sendirian. Iya, sendirian. Waktu 1 menit lagi ya, Pak Mas Muhammad Arsyad. Kemudian membayar zakat, ya. Hendaklah orang yang telah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kekayaan dan kemewahan memberikan sebagian dari harta dan kekayaan menurut ukuran yang telah ditetapkan untuk menutupi kekurangan dan keperluan hidup fakir miskin ataupun untuk menolong orang-orang yang berhutang dan dapat pula digunakan untuk kepentingan umum. Jadi kita harus wajib membayar zakat apabila di bulan suci Ramadan. Ramadan. Membayar zakat fitrah. Ya. Fitrah. Itu adalah rukun iman yang ketiga. Pak Muhammad Arsyad, halo tes. Ya Pak. Waktunya sudah habis 1 menit, lebih 1 menit sudah. Ya, Baik. mungkin bisa dihentikan. Terima kasih. Demikian materi yang sempat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami tutup dengan membaca hamdal alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bisa diturunkan dulu PT-nya. Ya, oke. Selanjutnya yang terakhir siapa yang terakhir ya? Saya Pak Mardi, Pak. Oh, Pak Mardi. Harusnya tadi yang pertama ya, Pak Mardi ya. Ya, Pak. Tadi masih cari jaringan, Pak. Oke. Pak Mardi. Oke. Ini sudah saya beri kesempatan Anda untuk melakukan perekaman. Silakan. Siap. Ya. Siap. Mohon izin